Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan dibantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba Inu sedikit mengalami penurunan 6% teman-teman. Harganya juga turun lumayan dalam ya teman-teman ya untuk di bulan Oktober ini. Dan benar sekali ketika Bitcoin anjlok, maka token dan altcoin yang lainnya juga ikut turun ya teman-teman. Hari ini Bitcoin jatuh lagi di 18.426 teman-teman. Kemudian untuk Shiba Inu sendiri, volume perdagangan dalam 24 jam terakhir naik 100%. Itu berarti bahwa paus-paus masih melakukan pembelian yang masif ya, yang mengakibatkan kenaikan volume perdagangannya 113% teman-teman. Lalu tapi di sini pasti banyak pertanyaan ya. Kenapa Bang? Kok banyak yang serok tapi harganya masih seperti ini ya? Karena memang faktor dari ekonomi global yang mempengaruhi segalanya teman-teman ya. Terlebih lagi akan ada resesi ya, di mana untuk Amerika Serikat ya sudah resesi ya untuk saat ini, dan perang ya Ukraina itu sangat-sangat mengakibatkan hancurnya ekonomi global ya teman-teman ya. Dan bagaimana Bang? Nah, katanya Bitcoin ini bisa menjadi solusi untuk inflasi ya. Ya memang dibuat untuk bertujuan untuk mengurangi inflasi ya, tapi ketika USD DXY naik ya maka sebagian besar dari uang para investor juga lari ke situ ya teman-teman ya. Jadi di kripto ini nanti ya semoga saja ada gilirannya sendiri lagi ya di bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya. Lalu kapan Bang untuk waktu yang pas untuk kita serok? Oke, kita bersabar terlebih dahulu ya. Ya, jadi jika teman-teman semua memang punya dana yang bebas, ya silahkan aja ya mulai nyicil-nyicil mumpung lagi diskon ya. Tapi diskon ini bisa lebih besar lagi diskonnya ya teman-teman ya. Kemungkinan seperti itu. Jika Bitcoin ini di angka berapa? Di sini support terdekat ya 1761 teman-teman. Jika ini level support ini tembus ya, kemungkinan Bitcoin juga akan lebih dalam lagi ya teman-teman. Ya bisa di angka 10.000 atau bahkan kembali di tahun 2019 ya di sini ya. 2019 atau yang terdekat ya di sini ya 10 ribuan ya teman-teman ya. Itu adalah sedikit ya semoga saja tidak terjadi ya seperti itu ya teman-teman. Tapi banyak juga ya bukan food ya teman-teman. Perkataan atau sedikit prediksi ya teman-teman dari Peter Brand, salah satu trader veteran ya. Dia memprediksikan bahwa Bitcoin ini akan turun hingga 10.000 US dollar teman-teman. Bahkan lebih rendah lagi ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan all in dulu ya. Yang trading di spot ya harap berhati-hati ya karena memang di sini sudah hampir menyentuh support yang di 17.000 teman-teman. Jadi tetap berhati-hati teman-teman ya. Kemudian video ini sekali lagi hanya sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin, dana bebas. Kemudian walaupun market seperti ini ya, jadi ada juga banyak berita yang positif ya teman-teman ya. Jadi sebagian besar dipegang oleh kelas paus ya karena alasan ini. Jadi untuk Shiba Inu membalik token lain untuk mendapat peringkat sebagai pemegang terbesar dalam dolar. Menurut data Wellstat, Shiba Inu tetap menjadi aset yang sebagian besar dimiliki untuk berbagai kategori paus menurut pelacak data kripto. Shiba Inu membalik token lain ke peringkat pemegang terbesar dalam dolar ya teman-teman. Status paus Ethereum teratas posisi yang terus dipegangnya pada waktu purse.
Jadi ceritanya sama untuk 1.000 paus Ethereum teratas yang memiliki Shiba sebagai kepemilikan terbesar mereka yang bernilai 137 juta US dollar ya dari Shiba. Untuk 5.000 paus teratas, Shiba juga merupakan holding terbesar mereka. Kelas paus ini juga mengadakan Shiba dalam jumlah yang signifikan. Mengapa sih paus tertarik dengan Shiba? Alasan Shiba sebagian besar dipegang oleh paus mungkin karena penilaiannya yang murah dibandingkan dengan kripto utama, khususnya yang berada di atas atau di 20 teratas. Pada saat publikasi, Shiba berpindah tangan pada 0,000108 turun 1,65% dalam 24 jam terakhir. Shiba Inu menempati peringkat sebagai kripto terbesar ke-14 dengan kapitalisasi pasar sebesar 5,97 miliar dolar. Jadi seperti dilansir di web ini, tak lama setelah rilis Shiba Eternity di seluruh dunia, Shiba Inu mencetak rekor baru dalam jumlah pemegangnya, dan pada saat publikasi, jumlah pemegang Shiba adalah 1 juta dolar ya per data Wellstats. Meskipun jumlah pemegang mungkin tidak berdampak langsung pada harga ini, dan ini mungkin mencerminkan minat jangka panjang pada token teman-teman. Jadi untuk per data into the block, 32% pemegang Shiba Inu berpegangan berdasarkan motif jangka panjang. 64% pemegang saham berada di dalamnya untuk jangka menengah, sementara hampir 3% adalah penonton jangka pendek. Alasan lain mungkin harapan positif mengenai proyek Shiba, game Eternity diluncurkan di seluruh dunia dalam seminggu terakhir dan mendapatkan daya tarik tak lama setelah diluncurkan untuk menempati peringkat teratas di App Store. Kemudian Shiba Inu juga terus mengungkap konsep baru untuk proyek Metaverse dalam 24 jam terakhir dan transaksi sebesar Shiba Inu yang bertindak sebagai proxy untuk aksi paus naik 145%. Namun harga berkinerja buruk tahun ini karena kondisi pasar yang bearish dan pada saat ini harga turun 87% ya dari harga tertingginya seperti yang dialami oleh Bitcoin itu sendiri dari 69.000 dan sekarang 18.400 teman-teman ya. Dan ya memang seperti itu untuk siklusnya, ketika naik sangat tinggi juga turunnya juga jatuhnya juga dalam ya teman-teman ya. Nanti persiapan halving berikutnya ya di sini sudah ada jadwalnya teman-teman. 520 520-an hari lagi untuk Bitcoin halving ya teman-teman. Dan mengenai Ethereum, di sini mengalami perubahan manajemen besar teman-teman ketika Ethereum sudah dilakukan merge ya atau fork lagi ya di sini diubah ya dari POW menjadi POS atau proof of stake ya di mana sekarang mengutamakan para validator ya untuk penambang dari Ethereum ini sudah tidak bisa lagi. Jadi Off-Chain telah mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi Prismatic Labs, salah satu tim pengembangan inti di balik penggabungan Ethereum. Ya. Prismatic Labs juga bertanggung jawab atas pembuatan Prism, ya, klien konsensus Ethereum terbuka di Line of Chain adalah tim belakang jaringan 2 ya, Arbitrum teman-teman. Jadi bagaimana sih akuisisi akan mempengaruhi Ethereum? Sesuai pengumuman resmi, lapisan 1 sangat penting untuk konsensus dan ketersediaan data. Sedangkan lapisan 2 sangat penting untuk eksekusi dan skalabilitas agar Ethereum memiliki masa depan yang layak. Harus ada lebih banyak kolaborasi langsung ya, serta komunikasi yang lebih baik antara orang-orang bekerja di dua tingkatan. Pengumuman akuisisi lebih lanjut menurut kesamaan ya antara Off-Chain Labs dan Prismatic Labs. Kedua tim memiliki sesama atau semangat yang sama untuk mengembangkan teknologi mutakhir. Dengan produk terbaik di kelasnya, kedua tim mampu membangun tolak ukur baru untuk industri dan akhirnya mereka berdua memiliki dedikasi untuk menskalakan Ethereum. Kemudian misi sejak hari pertama adalah untuk menskalakan Ethereum dan menjadikannya teknologi yang berdampak bagi dunia. Penggabungan dengan Off-Chain Lab sangat masuk akal bagi kami sebagai tim Ethereum karena kami mengembangkan perangkat lunak secara ekstensif. Sementara klien Ethereum bertukar tangan, token kripto itu sendiri telah sangat menderita musim beruang ini ya, setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa 4.000 ya pada November 2021 teman-teman. Lalu mengenai inflasi ya di sini inflasi Jerman naik 10% ya di bulan September. Ya, jadi memang ekonomi global ini masih dalam tahap genting ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua ya yang ingin masuk di saham atau di kripto ya ditahan dulu aja ya uangnya ya disimpan di cash aja ya teman-teman ya, atau di
USDT atau ya yang bisa teman-teman bisa tarik ya kapanpun teman-teman mau ya, seperti itu ya. Jadi memang di sini cash is king ya sekarang ya. Jadi konsumen di seluruh dunia telah menghadapi krisis biaya hidup dan kenaikan inflasi hanya menggerogoti upah orang biasa karena krisis energi dan ekonomi makro yang tidak stabil. Angka inflasi masing-masing negara zona euro telah meningkat, teman-teman. Jadi di Jerman ini inflasi mencapai 10% pada bulan September, tertinggi dalam lebih dari 3 dekade. Angka tersebut telah meningkat secara substansial jika dibandingkan dengan 7,9% pada bulan Agustus. Lalu khususnya inflasi ini tetap di atas 7% selama 7 bulan terakhir ya, teman-teman. Kemudian di samping itu harga konsumen negara yang diselaraskan untuk dibandingkan dengan negara Eropa lainnya 10,9% lebih tinggi ya tahun ke tahun di bulan September. Kantor Statistik Federal mengatakan pada hari Kamis. Jadi alasan utama inflasi yang tinggi masih kenaikan harga yang sangat besar untuk produk energi, tapi kita juga semakin melihat kenaikan harga untuk banyak orang lain, terutama makanan. Selain itu juga berakhirnya tiket 9 euro dan diskon bahan bakar mengingatkan kenaikan pada harga ya di September 2022. Wartawan yang berbasis di Jerman Holder turun ke Twitter untuk mengklaim bahwa Jerman sedang menuju resesi inflasi atau stagflasi siklik pada steroid. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa perkiraan konsensus untuk tahun depan memproyeksikan kontraksi ekonomi. Selain itu juga ekspektasi inflasi di zona atau di negara zona euro tersebut juga terus meningkat. Lalu Jerman mencatat arus masuk kripto tertinggi terlepas dari kenaikan harga. Produk investasi aset digital terkait kripto mencatat arus masuk di Jerman minggu lalu seperti yang diilustrasikan di bawah ini, teman-teman. Jadi untuk negara tersebut mencatat aliran positif tertinggi yang berjumlah 2,9 juta US dollar yang menunjukkan bahwa institusi telah mengumpulkan kripto. Ya, di sini data dari Volo by Exchange Country ya, Australia ya, flow-nya 9,2 ya, dan Brazil, ada Kanada juga, ada French, Jerman, Sweden, Switzerland atau ya Switzerland dan United States ya, teman-teman. United States ya. Oke, hampir semua negara dan semoga saja di 2023 tidak seperti apa yang sudah digembar-gemborkan ya, bahwa dunia akan gelap ya, teman-teman ya, terutama dari segi ekonominya ya, teman-teman. Dan kemungkinan juga untuk Bitcoin ini akan menjadi sebuah solusi ya dari krisis ya, teman-teman ya. Semoga saja untuk prediksi-prediksi para trader veteran ya di sini salah ya, teman-teman. Jadi ketika nanti USD dan atau DXY ya anjlok, maka nanti juga investornya akan lari ke kripto lagi, teman-teman. Seperti itu biasanya ya. Jadi ya kita tinggal tunggu saja waktunya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.